Jadi ini sebetulnya dasarnya kenapa kepemimpinan itu akhirnya memburuk. Justru setelah 7 tahun orang nggak ingat lagi Jokowi itu apa? Ya Jokowi ya calok politik. Karena buat apa dia berdiri sebagai kepala negara kalau dia tidak punya standing moral untuk mengatakan di ujung kepemimpinan saya akan bertindak netral. Dan tanpa disebut sebetulnya orang akan akui dia bahwa oke, Jokowi masih percaya pada demokrasi. Nah, kasakusuk ini yang disgusting, menjijikkan sebetulnya. Sementara mereka yang ikut dalam komplotan ini juga merasa bahwa oke, permainkan aja saat-saat ada Jokowi. Nah, kita menunggu dalam 2 minggu ini akan ada kekacauan baru tuh. Mungkin sekali akan ada 2-3 menteri yang mundurkan diri dari kabinet, lalu selesailah masalah. Sebetulnya kalau kita lihat dari awal, kan Pak Jokowi sebetulnya udah kehilangan grip terhadap politik tuh. Dengan dirampasnya sang putra mahkota, dipindahkan ke seorang bunda yang percaya bahwa dia bisa mengatur negara ini nih. Tapi dengan kata lain, hak politik Pak Jokowi sebetulnya udah hilang. Endorsement power dia mungkin sekarang tinggal 3% itu. Itu pun kalau statistiknya nggak ada margin of error, kalau ada margin of 3% jadi 0 dia sebetulnya. Jadi apa sebetulnya yang kita bayangkan keinginan Jokowi itu di ujungnya apa? Atau seluruh kebijakan yang hendak dia promosikan sebagai legacy dia untuk dipatenkan dan dijadikan suruhan order terhadap calon presidennya kan udah batal semua kan. IKN udah batal, apalagi yang mau diwariskan tuh. IKN bahkan udah diberitahu oleh Menteri PUPR nggak akan ada satupun investor yang masuk tuh. Kenapa? Karena status tanahnya tuh nggak jelas buat apa tuh. Jadi bayangkan Menteri PUPR mengatakan sendiri buat nggak mungkin lagi IKN itu diteruskan. Soal-soal yang lain misalnya tuh, berita 2 hari lalu tuh 4 investor besar yang akan masuk ke IKN kabur dari Indonesia. Itu bukan lagi MOU, mereka udah tanda tangan semacam memorandum of interest itu yang udah di atas MOU, kabur ke luar negeri itu habis. Jadi apalagi yang mau dibanggakan kan? Jadi nggak jelas ini Pak Jokowi ini ngapain tuh, kayak orang yang ketagihan kekuasaan, tapi dia nggak paham bahwa wilayah yang nggak dia pengaruhi udah hilang, sphere of influence-nya udah nggak ada tuh. Itu yang menyebabkan beliau kasakusuk tuh pindah-pindah atau nanti ada minum kopi bersama dengan koalisi, padahal kopinya kopi beracun tuh, tapi jadi minum tuh sambil senyum-senyum manusia-manusia itu. Jadi Jokowi sebetulnya mengumpulkan para komplotan ini, bukan lagi koalisi, ini komplotan sebetulnya yang juga mengincar kesalahan Jokowi di kemudian hari. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau siapapun jadi presiden dia akan tunduk pada Jokowi. Nggak ada presiden yang mau bayar hutang yang dibikin Jokowi itu. Belajarlah dari Mahathir tuh, bahwa odious debt-nya bahkan begitu ditagihkan pada Cina bilang nggak bisa tuh, Anda mesti bayar tuh, karena ada klausul-klausul. Apalagi yang mau dibanggakan Jokowi, yang ngamanin Freeport, ternyata Freeport itu megang satu kunci khusus di dalam pasal perjanjian yang nggak pernah dibuka di pers, bahwa dia bahkan bisa menentukan sendiri tuh kepentingan dia mau diperpanjang nggak diperpanjang, itu bukan urusan Indonesia tuh. Dia terikat pada perjanjian internasional. Jadi semua tipu-tipu Jokowi itu dibaca dengan bagus oleh financial player yang nongkrong di Singapura dan berasa bahwa satu saat kita bisa mainkan Indonesia tuh. Jadi bayangkan misalnya Jokowi masih menganggap dia bisa mengendalikan, bahkan di dalam kabinet sendiri nggak bisa mengendalikan. Jadi ini sebetulnya situasi yang paling dangkal, situasi yang paling banal dari proses politik kita tuh hari-hari ini. Di samping itu, kalau kita berpikir tentang siapa yang akan memimpin nanti, kita nggak tahu idenya apa. Kan bukan siapa yang memimpin, ide dari si calon pemimpin ini apa itu. Misalnya KPU nggak jelas ini KPU mau ngapain sebetulnya. Kalau masih ada jarak antara hari ini sampai September, ya isi aja itu dengan pertengkaran nilai, pertengkaran value. Kan itu mesti KPU. Tapi KPU bilang nanti kami cuman, tugas kami adalah menyediakan kotak suara tuh. Ya kalau itu mah di jalanan pun banyak orang yang bisa lakukan itu. Jadi tadi betul Pak Denny itu, fungsi etis dari KPU pun nggak bisa dia pakai lagi. Kan mestinya KPU menuntun supaya nanti di ujung atau 2 hari sebelum mendaftar capres dan wapresnya itu, orang tahu, oh capres ini bawa ide itu, wapres ini bawa ide itu, kan gampang kan.
Padahal sebenarnya kampanye berapa sih? Kampanye cuma 70 hari kan. 70 hari dibagi 10 partai, satu partai kebagian 7 hari. 7 hari itu ada di 37 provinsi. Apa yang mau didebatkan dalam 7 hari di 30 provinsi itu? Jadi sekali lagi ide-ide ini yang konyol sebetulnya. Nah, kita sedang menyongsong kekonyolan karena kandidat-kandidat ini juga ya udah, kalau di endorse Jokowi dia senang, padahal dia tahu dia nggak bakal meneruskan legasi Jokowi itu. Mana ada presiden yang meneruskan seluruh beban hutang yang kemudian nanti 2 minggu pertama, siapapun yang di presiden 2 minggu pertama dia udah default, dinyatakan bangkrut oleh financier dunia. Jadi ini yang kita mau terangkan. Satu kali kita berbicara secara lantang bahwa Presiden Jokowi, Anda udah kehilangan marwah, Anda udah kehilangan hak, Anda kehilangan legitimasi. Ngapain lagi Anda masih muter-muter untuk nyusun-nyusun koalisi itu? Jadi ini sebetulnya dasarnya kenapa kepemimpinan itu akhirnya memburuk. Justru setelah 7 tahun, orang nggak ingat lagi Jokowi itu apa? Ya Jokowi ya calok politik. Karena geser sini itu. Dia mestinya malu bahwa orang yang dia usap-usap kepalanya itu sehingga sampai putih kepalanya akhirnya dipindahkan, dirampas paksa, di hostile take over oleh Ibu Mega kan. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan kita nggak punya dignity lagi untuk menyebut bahwa Presiden Jokowi itu di ujung kepemimpinan dia bisa jadi Pandito Ratu, dia kehilangan marwahnya. Itu yang kita salahkan. Nah, itu ditonton oleh seluruh dunia. Ngapain sih Presiden kasak-kusuk kiri kanan masih ngumpulin relawan kan? Jadi buat apa? Buat apa dia berdiri sebagai kepala negara kalau dia tidak punya standing moral untuk mengatakan di ujung kepemimpinan saya akan bertindak netral, dan tanpa disebut sebetulnya orang akan akui dia bahwa oke, Jokowi masih percaya pada demokrasi. Nah, kasak-kusuk ini yang disgusting, menjijikkan sebetulnya. Sementara mereka yang ikut dalam komplotan ini juga merasa bahwa oke, permainkan aja saat-saat ada Jokowi. Nah, kita menunggu dalam 2 minggu ini akan ada kekacauan baru tuh. Mungkin sekali akan ada 2-3 menteri yang mundurkan diri dari kabinet, lalu selesailah masalah. Iya, seluruh upaya Jokowi cuma satu, supaya Anies nggak ikut kompetisi kan. Kan itu yang terlihat, hanya itu pikirannya tuh. Padahal sebetulnya dia bilang aja sama Anies, ini saya Presiden Jokowi, ingin Anda jadi presiden, tetapi dengan syarat ABCD. Ya, pasti Anies juga bilang iya itu. Tapi yang dia lakukan, nah, seseorang tidak boleh jadi capres. Kan itu yang ketahuan kan. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi nggak suka pada Anies, dia lakukan itu diam-diam aja kan, lakukan boykot aja. Dia punya kapasitas intelijen kok untuk membatalkan pencalonan Anies. Ngapain mesti kasak-kusuk seolah-olah Anies itu biang kerok dari proses politik Indonesia tuh, sehingga mesti disingkirkan. Nah, di situ konyolnya.